Halo semuanya, selamat bertemu. Gua sebagai Kiki dan ditemani oleh teman gua. Ya, gua Firly sih. Ditemani oleh Firly juga. Di sini kita mau ngebahasin tentang apa itu first impression. Menurut Google, first impression itu adalah suatu kesan pertama saat bertemu seseorang. Kan lebih tepatnya seperti itulah ya. Iya, Kesan utama lah. Karena juga first kan. Kalau ada first, udah pasti ada yang second dong. Iya. Oke lah, kembali lagi first impression. Nah, First impression up. Kan tadi sesuai definisi Google ya. Ya. Sesuai definisi kita sendiri itu first impression itu adalah ya sama sebenarnya. iya. Jadi Iya. awal pertemuan suatu penilaian terhadap diri seseorang untuk pengenalan karakter lah. Intinya sih gitu. Secara harfiah sih itu ya kan. Tapi Secara garis besar ya. Tapi di sini kita ngomongin masalah itu ya kan. Ya. Karena menurut gue pribadi itu semua orang tahu lah ya. Ya. Bahkan dari SD pun kita, jangankan dari SD, dari kita TK pun pasti kita bukan pernah tanpa kita sadari kan kita melakukan first impression ya kan, betul. kepada seseorang yang kita temui. Di sini kita akan ngebahas sisi positif dan negatif, atau bisa dibilang bullshitnya Iya. dari first impression itu apa ya kan. Iya. Kalau menurut gue pribadi nih ya, dari mata gue sendiri yang baru terbuka ibaratnya gitu ya kan. Buka kan Baru- sebuah kejujuran. Nah itu dia ya kan. Gue merasa first impression ini ada sisi baik dan sisi buruk sih. Oh, Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena sisi baiknya first impression yang kita lakukan akan membuat apa ya? Mungkin lebih tepatnya membuat hasil untuk pertemuan selanjutnya, Ya, membuat kelangsungan lah ya jatuhnya. kelangsungan komunikasi secara baik ya. Nah itu. Tapi di negatifnya menurut gua setiap orang yang melakukan first impression pasti akan dipenuhi dengan kebohongan secara tidak langsung loh, Secara tidak langsung. di bawah alam sadar. Tidur. Iya. Oke, secara tidak langsung ya kan, Iya. di bawah alam sadar kita melakukan kebohongan. Contohnya, kita pasti akan berperilaku baik gitu saat kita bertemu dengan orang yang baru kita jumpai, ya kan? Iya. Entah dari perkataan, entah dari perbuatan, ya kan? Entah dari penampilan, bahkan penampilan pun Iya, kita penampilan sih. melakukan suatu kebohongan. Mungkin kita yang awalnya membenci memakai sepatu, dengan memaksakan diri pakai sepatu Iya, pakai untuk sepatu. terlihat lebih baik ya. Lebih rapi, lebih sopan tuh ya sih. Nah, Ada pentingnya, ada nggak pentingnya. Gitu aja itu menurut gua first impression itu ada mempunyai dua hal, sisi negatif dan sisi positif. Kalau dari kacamata lu sendiri nih yang lu pakai, first impression itu apa sih? Wah, kacamata yang gue pakai. Iya. Jadi kalau first impression sih sesuatu yang tadi kita jelasin ke definisi awal ya. Lo nggak akan bisa. Yang paling penting adalah menurut gue adalah lo nggak akan bisa mengenali seseorang cuman dari awal. Pernah dengar apa? Peribahasa atau kayak pepatah lebih tepatnya ya. Kayak jangan nilai buku dari sampulnya. Sebenarnya kan kayak gitu. Itu memang kenyataannya ada. Maksudnya dalam kata arti ya secara definisi tentang penjualan buku itu kan ada sinopsis atau apa gitu ya menurut gue ya. Ada tulisan belakangnya kan. Kalau lo ngelihat covernya bagus, kayaknya cerita menarik gitu. Tapi seandainya lo buka ternyata ceritanya nggak sesuai ekspektasi lo, ya lo agak kecewa. Sama di manusia juga kayak gitu sih. Itu penting menurut gue. Karena penting untuk menilai menilai di mana lo harus melakukan langkah lebih lanjut gitu sih. Itu gua aja. Tapi oke lah, sebelum kita ngebahas bullshit tentang perbullshitan first impression itu, kita mau ngejelasin dulu fungsi lah ya kan? Fungsi dari first impression itu. Fungsi dari first impression itu ya tadi sih maksud gua untuk kelangsungan Kelangsungan makhluk sosial ya. iya, kelangsungan komunikasi makhluk untuk sosial. jangka panjangnya. Iya, benar. Kecuali lu ketemu dan besoknya nggak ketemu, Nah, iya tuh. ketemu sekali sesaat, Kalau ketemu sekali itu sih beda cerita ya kan. Tapi kalau untuk kelangsungan hidup lu itu penting. Nah, Ya iya. kan? Lu setuju kan? Penting. Setuju, penting parah. Nah,
Dan nih kita masuk ke bullshitnya nih ya kan. Nggak bagus lah, maksudnya ngomongin yang baik-baiknya doang ya kan. Iya kan, jadi kayak lo nggak bisa menilai gitu ya. Lo cuman ya jangan sampai seseorang bisa mengambil baiknya tapi lupa buruknya seperti apa itu tuh. Kita nggak boleh menutup mata sama masalah buruknya setiap perilaku itu ya kan. Mari kita bahas bullshitnya nih. Menurut gua bullshitnya itu seperti yang lo katakan tadi sih men. Maksud gua jangan peribahasa tadi sih termasuk bullshit juga untuk kehidupan nyata ya. Karena mengapa jangan menilai buku dari sampulnya itu. Karena kan ada yang bilang, kalau sampulnya jelek tapi isinya bagus, orang pasti akan tetap baca. Yakin lo bakal mau baca. Kalau lo lihat di Gramedia misal ada, maaf ya gue nyebutin merek. Misal ada sebuah bookstore, di store buku, lo melihat sebuah buku yang sudah terbuka. Apakah lo akan mengambil buku itu untuk lo beli? Jawabannya 99, gue yakin 99% orang nggak akan beli itu kecuali kalau dengar pilihan. Ya kan? Jadi menurut gue itu nggak bisa ditelan mentah-mentah. Benar sih. Makanya kenapa bullshit sih menurut gue itu. Itu bullshit. Ya kan? Kadang ya di satu sisi lo akan tertipu sih. Parahnya sih tertipu. Ketika melakukan kayak yang tadi dia bilang, maksudnya ya lu beli buku tapi bukunya udah sampulnya udah kesobek tapi ternyata ini adalah informasi yang lu cari. Sedikit tertipu untuk hal kebenaran, tertipu dengan hal keburukan gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang missing lah ketika apa yang ingin lo buktikan gitu loh. Itu mungkin hanya pendapat gue ya, pendapat gue pribadi. Peribahasa itu mungkin kurang tepat lah, bahasanya lebih harusnya kurang tepat untuk kehidupan kita ya kan. Nah bullshit kedua itu, first impression itu selalu dipenuhi dengan kebohongan. Yang tadi gue bilang pasti itu kebohongan itu pasti. Iya sih. Hal yang salah sih. Iya. Kenapa? Ya karena kita pasti akan membuat diri kita rasa baik, terlihat lebih baik. Iya. Setiap orang pasti mau dong dicap orang baik kan. Iya. Terlebih maaf, orang yang terlihat kasar pun di saat pertemuan pertama dia pasti akan mencoba untuk terlihat lebih baik. Ya kan. Itulah menurut gue bullshit kedua. Nah menurut lu di first impression itu ada bullshit yang lain nggak sih selain dua hal yang tadi gue sebutin itu? Sering kita lihat sih yang kayak gitu sih menurut gue. Yang sering banget lo lihat, yang lo lihat sekitar ya secara penampilan, secara tutur kata bahasa, secara perilaku itu emang sering banget terlihat sih. Tapi ada satu hal yang penting banget ketika first impression itu bagus sih menurut gua. Meskipun pada dasarnya lo adalah akan menipu diri lo sendiri sih. Di interview kerja menurut lo gimana dah tuh? Menurut gua sih itu adalah menurut gua itu adalah first impression yang parah banget lah. Menurut gue ini dandanan serapi gue, contoh. Ini dandanan serapi gue untuk ketemu HRD atau atasan untuk kayak first impression lah ya, untuk interview kerja gimana harus bagus gitu, wangi lah ya gitulah, maksudnya dinilai bagus untuk mata seseorang ya. Itu udah masuk perilaku, udah masuk sikap, tutur kata bicara gitu. Itu penting menurut gua. Tapi pada dasarnya ya ketika lo tidak melakukan sesuatu yang nggak lo suka sih, emang dasarnya nggak nyaman, sedikit menjengkelkan. Iya, lo akan gue jijik sama diri gue sendiri ketika gue nggak bisa melakukan sesuatu yang benar gitu loh. Iya, makanya tadi kan seperti yang teman gue bilang ini, untuk first impression itu sangat penting tapi di satu sisi sangat bullshit sih. Iya. Kayak tadi kita bicara tentang pertemuan dengan HRD yang biasa kita memakai sesuatu yang senyaman kita, dipaksa untuk memakai sesuatu yang kita kurang nyaman, suka. Kurang nyaman. Kembali lagi nih ke bullshit. Tadi kita udah ngebahas baiknya first impression, membahas bullshitnya first impression. Nah, nggak bagus kalau misalnya kita nggak ngebahas juga tentang apa yang harus kita lakukan di kehidupan untuk first impression selanjutnya nih. Mungkin gua atau teman gua atau mungkin lo bakal melakukan, pasti kalau menurut gua nggak mungkin nggak pasti, selama lu masih hidup lu pasti akan melakukan first impression kepada seseorang yang baru lu kenal. Pasti. Nah, kalau saran gue pribadi nih ya,
boleh lah mungkin lu untuk bullshit kepada penampilan, boleh lah karena penampilan itu penting sih menurut gue. Yeah. Tapi untuk perilaku atau untuk tata bicara sebaiknya sedikit dikurangi lah ke bullshitan itu, karena bullshit atau bohong itu dalam first impression juga nggak bagus. Jika lu terlalu banyak berbohong akan berdampak buruk kepada pertemuan selanjutnya. Iya, bukan sama orang yang lu temui sih, maksudnya pada diri lu sendiri sih yang lebih parahnya, itu aja. Lu terlalu melebih-lebihkan diri lu, atau gua ya terlalu melebih-lebihkan diri gua sendiri, tapi ternyata diri lu itu nggak nampung gitu ya kan. Iya. Itu parah sih, makanya kita sebagai manusia yang mempunyai adab sebaiknya sedikit dikurangi lah untuk hal-hal seperti itu. Apalagi kalau kita kan kaum beragama ya. Iya. Semua kan maksudnya ya kaum yang mengerti akan suatu kebaikan yang menyebar kebaikan sih, itu mohon jadi manusia yang lebih beradab ketika first impression ini dijalankan. Gue takutnya ketika first impression ini kayak lo nipu-nipu diri lo sendiri sih, kayak lo mampu ngomongnya sih mampu, tapi ketika melihat pembuktian orang jadi kayak ya lo ngomong doang lah, kayak gimana lah, itu jelek sih menurut gue. Kalau emang maksudnya dalam kata arti first impression ya, kita melihat first impression ya untuk mengikat sebuah janji gitu, kayak pembuatan janji gitu. Lu bisa nggak ini gini. Jangan memberi harapan yang lo nggak mampu gitu sih. Jangan memberi kepastian yang nggak mampu. Lebih baik sih kayak oke, gue usahain, tapi gue nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi gue akan usahain. Nggak janji lah. Nggak janji, tapi memberikan. Tapi bisa mampu. Memberikan effort baik lah. Maksudnya supaya orang juga lebih trusting gitu, lebih percaya tentang apa yang lo omongin gitu loh. Mungkin itu termasuk self defending ya kan? Iya benar. Self defending. Tapi kita lagi ngebahas self defending nih, lagi ngebahas apa yang harus kita lakukan. Kalau dari sisi pribadi gue sih gitu, kurangilah membohongi diri sendiri. Gue juga terkadang masih suka berbohong, ya kan? Tapi ya gue ngerasain impact-nya itu buruk buat diri gue sendiri. Yes. Nggak bagus untuk kedepannya, jelek gitu. Contoh nggak baiknya gini loh. Ya di hidup lu gimana tuh? Contoh di saat kita ketemu sama orang pertama kita ketemu ya kan. Lu ditanya dengan hal sepele. Kamu kalau misalnya apa enggak pakai bahasa kita lah ya kan? Iya. Lu kalau misalnya gue ajak main malam bisa nggak? Padahal sebenarnya lu nggak bisa tuh ya kan? Iya. Padahal lu sebenarnya di rumah ada kegiatan gitu. Tapi lu menyanggupi. Bisa dengan berpikiran suatu saat mungkin dia nggak ngajak. Iya. Ya kan? Lu nggak berpikir jauh saat itu, lu berpikir bagaimana caranya gue baru terlihat baik aja di depan dia. Terlihat asik lah ibaratnya. Asik lah ya. Suatu saat lu diajak, bisa gak? Ya pasti lu bakal dihadapi dengan pilihan yang tidak mengenakan sih. Satu sisi lu harus meninggalkan kegiatan lu yang mungkin lebih penting daripada perkumpulan semata, ya kan? Makanya itu sih contoh dari gue. Contoh dari lu apa? Kalau contoh dari gue ya tadi udah gue sebutin awal sih, kayak lo dijanjiin sesuatu ya omongannya menjawab pasti bisa. Menurut gue sih itu penting ketika lu menjawab interview kerja ya. Interview kerja beda jauh ini. Interview kerja beda jauh dari kayak ke ngobrol sehari-hari gitu. Ngobrol sehari-hari ini kan akan menentukan arah jalan hidup lu sebenarnya. Lu mau temenan sama siapa, lu akan jadi siapa. First impression penting. Tapi minimalisir kayak lu jangan sampai inilah ya, jangan sampai ngebohongin orang sih. Itu jelek parah. Apalagi kayak lebih sering kayak di umur-umur kita tuh yang bikin janji itu ya kan. Janji bullshit ya. Iya. Yang akhirnya akan terkadang kata omdo-omdo. Iya, omdo-omdo sama kayak tadi yang dia bahas contohnya. Janji-janji itu sebenarnya kalau seandainya lu bisa tepati, orang akan nilai first impression lu parah. Malah kayak bukan ngomong baiknya, malah jadi kayak ini orang tepat janji, gue bisa janjian sama orang gini. Itu sih lebih, itu poin paling bagus menurut. Bagus parah. Kan ya, untuk merubah diri kita sendiri, kita sudah melakukan 2 hal yang baik sih menurut gua. Pertama, kita sudah menghindari
dosa kebohongan dan dosa tidak menepati janji. Karena tidak menepati janji itu juga termasuk dosa loh dalam agama, ya kan? Bohong jatuhnya bohong kan, kategori bohong kan. Kita menyanggupi tapi kita tidak lakukan. Ya kan? Dengan akhirnya nih ya, gue sih cerita aja pengalaman gue ya. Lu akan mengiyakan dan lu akan dihadapkan dengan sesuatu yang tidak ditentukan dengan pilihan yang tadi gue sebut, dan akhirnya akan membuat kebohongan selanjutnya. Percaya sama gue? Parah, iya pasti. Itu sekali lo, gue atau teman gue atau semua orang melakukan kebohongan pasti akan menjalar ke kebohongan selanjutnya. Itu penting sih. Itu nasihat dari diri gue sendiri, nasihat dari teman gue, dan nasihat buat kalian semua. Mari kita berubah bersama-sama sih. Oke, kita sudah cukup panjang lebar kan ngomong masalah bullshit ini. Iya, ini sebenarnya sih percakapan yang nggak ada habisnya kalau lu tahu sih. Karena pasti akan ngerembet kemana, itu aja sih. Biasanya yang begini sih lebih menyerempet ke self defending. Iya. Perlindungan diri sendiri ya. Tapi ya kita bahas di lain waktu aja lah ya untuk self defending sih. Oke, kesimpulannya yang bisa kita dapat dari percakapan ini, dari deep talk ini ya itulah, first impression itu penting buat kalian semua, buat kita juga, terlebih buat kita lah untuk menasihati diri kita sendiri. Tapi usahakan jangan membohongi diri kalian sendiri, karena kebohongan akan membawa kalian kepada hal keburukan. Itu sih. Mungkin kalian semua tidak bisa berhenti secara sepenuhnya, tapi setidaknya mengurangi sih. Terus bisa secara total, orang bisa berhenti secara total karena tahap mengurangi, bukan tahap berhenti lo stop lampu merah, enggak. Iya, intinya itu baik dan tidak baik semua sudah kita jelaskan. Simpulannya ya itulah yang kita jelaskan tadi. Semua kembali ke diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita mau berubah atau tidak? Intinya sih itu. Pilihannya sih ada di lo pada, karena lo yang nentuin sih, bukan kita. Kita hanya mengajak. Oke, kurang lebihnya jika ada kata-kata kita yang kurang mengenakan ya mohon dimaafkan. Namanya manusia ya kan, ada banyak salah lah. Kita bukan nabi kan. Nabi pun seorang manusia bro, tenang aja. Nabi seorang manusia tapi berbuat salah. Tapi yang paling bagus dari seorang nabi adalah mengakui kesalahannya. Itu sih. Kadang kita tidak mengakui ya. Iya itu tadi kan bohong-bohong itu kan udah mengakui kesalahan. Semakin panjang lebar sepertinya. Oke, gua Kiki dan gua Firly.